Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan belajar dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah, ensiklopedi kematian yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Dan terakhir kita sampai pada halaman yang ke-70 ya. Ke-70 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yaitu pemberi peringatan. Dan maksud dari nadhir di sini, kila huwal Quran, ada yang mengatakan adalah Al-Quran. Wa kila huwa ar-rasul ilaihim, ada yang mengatakan bahwasanya pemberi peringatan di sini adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, banyak penafsirannya ya. An-nadhir, pemberi peringatan itu. Tapi dikatakan di sini, kita lanjutkan. Wa ibn Abbas wa Ikrimah wa Sufyan wa Waqi' wal Husain ibn Fadl wal Farra wa Tabari qalu, dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Sufyan, dari Waqi', dari Al Husain ibn Fadl, kemudian Al Farra dan At-Tabari, mereka mengatakan, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'akumun nadhir, yang dimaksud dengan pemberi peringatan di sini adalah huwa asyaibu fa innahu ya'ti fi sinniktihali. Yang dimaksud dengan pemberi peringatan di situ adalah asyaib. Itulah yang disebut dengan uban. Ya, uban. Jadi kalau datang uban, ini sudah harus waspada. Ini secara normal ya. Karena ada orang lahir itu ya sudah memang secara hormonnya rambutnya itu penuh uban, putih. Fa innahu ya'ti fi siniktihal, dan uban itu sering datang pada usia-usia gigi sudah mulai rontok. Sudah tidak kuat lagi giginya itu. Fahuwa alamatun limufaraqatihi sinnis siba alladhi, atau sinnis soba alladhi huwa sinnul lahwi wal la'ab, dan itu merupakan tanda selesainya usia anak-anak yang merupakan masa bermain dan masa sendau guro. Ya, sudah selesai, sudah masa sendau guronya. Jadi kalau sudah mulai masuk ke dalam usia-usia senja, kita diperintahkan untuk banyak beramal, diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Angan-angannya tidak usah terlalu panjang. Kalaupun bercita-cita, cita-citalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu cita-citanya ya. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, wala yaktawun, tidak berobat dengan pengobatan kai, besi yang dipanaskan.
Kalau sekarang kan ada jahit ya. Kalau ada luka sobek itu dijahit. Kalau dulu nggak ada jahit-jahit. Jadi caranya untuk menggabungkan kulit itu, besi dipanaskan lalu ditempelkan di tempat yang sobek itu. Yang kedua, wala yastarkun, tidak minta diruqyah. Ini sifat kedua. Nah, hukum asal meminta ruqyah itu boleh sebenarnya. Meminta ruqyah itu boleh. Tidak sampai derajat haram. Boleh. Tapi dalam hadis ini, ketika kita meminta ruqyah, berarti rasa tawakal kita kepada Allah itu kurang. Karena dia meminta untuk diruqyahkan orang lain. Jadi rasa bertawakal kepada Allahnya itu kurang. Tapi secara hukum asal meminta ruqyah itu boleh. Cuma kalau minta ruqyah berarti jenengan mengeluarkan diri dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya, harusnya kan masuk lewat golongan ini. Tapi karena minta ruqyah akhirnya enggak jadi. Tapi perlu dipahami, minta ruqyah itu hukum asalnya boleh. Dan ruqyah ini tidak harus kaitannya dengan mengusir jin dari dalam tubuh. Ruqyah ini dilakukan untuk segala macam kondisi. Lagi sakit gigi, ruqyah aja giginya itu. Dipegang misalkan di sebelah sini ya pegang. Sambil diniatkan untuk meruqyah, untuk meminta kesembuhan. Sedangkan sifat yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Tatayyur itu diambil dari tayrun, yang mana tayrun itu artinya burung. Jadi tatayyur itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Ketika mau bersafar, mereka ngambil burungnya diterbangkan. Kalau belok kanan safarnya jadi, kalau belok kiri safarnya ndak jadi. Nah itu di zaman dulu tuh burung. Kalau sekarang tuh banyak. Kalau nabrak kucing nggak jadi safar. Ulang deh ya. Apalagi ada kebiasaan aneh tuh, kalau nabrak kucing nanti kucingnya dikubur dengan pakaian yang dipakai gitu kan. Ya kalau baru pakai baju kaos oblong biasa nggak apa-apa. Nah, ini jangan mau ke kondangan pakai batik mahal gitu kan, tiba-tiba nabrak, jes, waduh, batik larang ini. Pertanyaan saya tuh kenapa harus kucing gitu? Kenapa cuma kucing? Kenapa kalau hewan yang lain ditabrak nggak digituin? Ada apa dengan kucing ini? Istimewakah kucing itu? Karena suka curi ikan mungkin ya? Kenapa dengan kucingnya? Sama seperti tatayyur itu. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah katanya ada tamu katanya. Kenapa harus kupu-kupu? Kenapa kalau capung itu tidak dikatakan ada tamu ke rumah? Kenapa harus kupu-kupu gitu loh? Ya. Nah ini contoh banyak tatayyur yang masih tersebar di tengah-tengah kita, yang perlu untuk ditinggalkan. Karena ini menjadikan kita tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Belum nanti mata kanan yang gerak, mata kiri yang gerak, tangannya gatal. Kalau tangan gatal itu dapat uang katanya. Ya kalau gatal terus itu tidak dapat uang itu. Kalau gatal terus berarti pergi ke dokter. Ya, penyakit itu namanya. Kalau sudah pergi ke dokter, daftar dulu. Spesialis kan lumayan tuh, daftarnya 50.000 daftar. Konsultasi aja sudah
250, belum nanti obatnya. Ya keluar uang yang ada, bukan dapat uang. Aneh kan? Udah dapat uang, ya malah keluar uang. Ya. Keluar uang yang ada, bukan dapat uang. Cuma itulah banyak ya. Masih banyak sebenarnya. Tatayur itu, artinya tatayur itu adalah menisbatkan atau menyandarkan kesialan kepada benda-benda tertentu, angka-angka tertentu, hari-hari tertentu. Itu namanya tatayur. Jumat Kliwon angka 13, tanggal 13. Jadi pesawat selain pesawat Saudi itu saya tidak tahu ya. Pokoknya pesawat Timur Tengah rata-rata itu. Indonesia itu tidak ada kursi nomor 13 itu nggak ada. Jadi 12A, biasanya 12 langsung 14 biasanya. Atau enggak 15. Ya. Apalagi kalau kita naik gedung itu liftnya G. Ya, langsung 125. Sejak kapan 125 itu? 34-nya enggak ada. Terus nanti 13 apalagi enggak ada. Nah, 12A. Kenapa dengan angka 13? Tapi giliran gaji 13 sepakat semua. Apalagi ibu-ibu. Ya ibu-ibu. Oh ya. Sepakat gaji 13 itu. Bahkan ditunggu-tunggu. Tidak ada sialnya pokoknya kalau gaji 13 itu. Ya. Itu berkah. Ya. Kalau gaji 13 itu Masya Allah semua senang. Tapi giliran angka 13 nggak ada. Ya. Anak 13. Angka 13 itu tidak sama seperti angka-angka yang lainnya. Tidak ada bedanya, sama saja. Ya. Nah, itu tatayur. Sedangkan yang keempat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Selalu bertawakal kepada Allah. Nah, kata para ulama, sebenarnya 3 poin pertama disebutkan oleh Nabi itu, tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan pengobatan kai, tidak tatayur. Itu kembali atau bermuara kepada 1 poin yang terakhir, yaitu bertawakal kepada Allah. Orang tatayur itu hilang tawakalnya kepada Allah. Karena dia menyandarkan kesialan itu kepada benda, tempat ataupun angka tertentu. Sehingga itu akan mengurangi rasa tawakal dia, rasa berserah diri dia kepada Allah. Sama seperti orang meruqyah tadi, minta ruqyah. Hukum asalnya boleh, tapi ketika dia meminta berarti ada sebuah kehinaan dalam diri dia meminta kepada orang lain, dan ini mengurangi rasa tawakal kepada Allah. Termasuk pengobatan kai. Kenapa pengobatan kai itu kok dilarang? Dalam ungkapan orang Arab dulu itu ada sebuah istilah akhirud dawa al-kai. Akhir dari obat itu adalah kai. Artinya kalau sudah berobat dengan pengobatan kai itu pasti sembuh. Orang-orang dulu itu pasti sembuh. Nah, ini ingin dihilangkan sama Nabi SAW supaya jangan sampai mereka itu menyadar bahwa kesembuhan itu harus berobat dengan pengobatan kai. Nggak harus gitu loh. Sehingga itu akan mengurangi rasa tawakal mereka kepada Allah. Intinya kalau sudah pakai kai pasti sembuh. Enggak. Mau pakai kai mau enggak, kesembuhan itu tetap di tangan Allah. Kayak jenengan bilang, saya kalau enggak ke dokter itu enggak sembuh saya. Ini mengurangi rasa tawakal sama Allah. Sebenarnya dokter manapun bisa menyembuhkan kita, karena pada hakikatnya mereka sebagai perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sakit kepala enggak harus pergi ke dokter kok. Cukup pergi ke toko atau ke kelontongan nanya, Pak ada bodrek enggak? Ada paramek enggak? Minum sembuh, izin Allah. Tapi ada orang-orang yang memang pergi minum itu enggak sembuh, dia harus ke dokter. Itu cara Allah Ta'ala untuk menunjukkan keadilan. Sing punya uang ya berobat di dokter. Ya sing enggak punya uang ya udah beli obat yang adalah kadarnya. Allah berikan kesembuhan. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu maha adil. Sehingga ini akan mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah. Makanya
Termasuk bagian dari kesyirikan ketika seorang meyakini dia tidak bisa sembuh kecuali dengan dokter tertentu. Ini syirik dalam masalah at-tawakkal, syirik dalam masalah ketergantungan, dan ini tidak boleh, dilarang sama syariat seperti ini. Taib. Jadi kita kembali, kita berupaya untuk bagaimana mempersiapkan diri. Kalau bisa jenengan masuk ke dalam 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi dari 70.000 itu sudah diambil satu. Sudah diambil satu. Ya. Sama Ukasyah bintu Muhsan. Ukasyah ibn Muhsan. Ya. Sudah diambil satu. Jadi dari 70.000 kurang satu, sisa 69.999 orang lagi. Sedikit, Ustaz. Kita bisa masuk enggak? Bisa. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan setiap satu orang membawa 70.000. Berarti dari 69.999 itu nanti dikali 70.000. Kenanya berapa itu? Berapa? Saya hitung dulu lah. 69.999 kali 70.000. 4,8 miliar. 4,8 miliar tuh. 4,89993 ribu. Nah, itu dia sisanya itu. Tinggal nanti ini. Ya. Tinggal disiapkan. Kita bisa masuk nggak ke dalam golongan itu? Ya, semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua di sini. Baik, kita lanjut. Qala, maka ia berkata, ya, jadi mereka berkata mau menuliskan sebuah syair. Saya tidak akan baca semua syair ini. Di antaranya apa kata seorang penyair di sini? Ra'aitu syaiba min nudril manaya li sahibihi wa hasbuka min nadhir. Aku melihat uban sebagai pemberi peringatan akan semakin dekatnya kematian. Jadi dengan semakin banyaknya uban, semakin banyak ya, semakin banyak semakin dekat waktu kematian kita. Dan cukuplah uban itu sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi peringatan. Ini kalau kita misalkan lagi cermin ya, dia ternyata wah ubannya banyak nih. Maka yang harus pertama kali diingat itu bukan bagaimana cara kita menyemir rambut, tapi yang paling harus diingat itu apa yang sudah kita siapkan untuk menuju akhirat. Itu yang pertama yang harus diingat. Faqala akhar, dan berkata yang lain, taqulun nafs, jiwa ini berkata, ghayyir launa hadza asak tatibu fi umri yasir. Bukan ini warnanya, barangkali kamu senang diberi umur yang pendek. Fakultu, maka aku katakan kepadanya, al-masyibu nadhiru umri walastu musawwadan wajhan nadhir. Dan aku akan mengenali wajah dari pemberi peringatan tersebut. Jadi aku katakan kepadanya, uban adalah pemberi peringatan bagi umurku, dan aku akan mengenali wajah pemberi peringatan tersebut. Ya, jadi syair-syair ini berbicara tentang uban, yang mana uban itu merupakan pemberi peringatan. Ya. Dan nanti bisa dibaca lagi syair-syair tersebut. Di antara ada syair dari Al-Qadi Al-Mundhir Ibn Sa'id Al-Baluti. Ya, kemudian dari Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Dhamnain. Ini syair-syair yang berbicara tentang kematian. Ya. Yang mana mereka itu
memberikan nasihat kepada kaum muslimin melalui sebuah syair. Ya, syair ini diperbolehkan di dalam syariat. Selama syair tersebut tidak bertentangan dengan syariat, boleh untuk dibacakan. Namun kebiasaan orang-orang sekarang itu yang menjadi kekeliruan, mendengar syair, mendengar nasyid itu lebih banyak daripada mendengar murattal. Nasyid itu boleh didengar sekali-sekali, syair-syair itu boleh sekali-sekali, tapi jangan sampai dia sering-sering, karena itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang mati nanti. Ya, tapi yang harus sering didengar itu adalah Al-Qur'anul Karim. Tapi kemudian disebutkan di situ di halaman 71 di bagian bawah, dikatakan di sini, waruwiya, dan diriwayatkan, anna malakal mauti, bahwasanya malaikat maut dakhala ala Daud alaihi salam faqal, pernah berjumpa dengan Nabi Daud alaihi salam, datang menemui Nabi Daud alaihi salam. Lalu dia berkata, jadi Daud ini berkata, man anta, siapa engkau, siapa kamu? Faqal, maka malaikat maut mengatakan, man la yuhabul muluk wala tamna'u minhul kusur wala yaqbalur rusya. Maka malaikat maut mengatakan, ya, yang takut terhadap para raja, ya, yang tidak takut terhadap para raja dan benteng-benteng yang tidak dapat menghalanginya, dan yang tidak menerima suapan. Tuh malaikat maut tuh nggak takut dengan para raja. Artinya kalau dia sudah mau mencabut nyawa, ya nyabut aja, nggak peduli siapa, oh raja ini, oh nggak peduli sudah. Kalau sudah dapat perintah, malaikat maut akan mencabut nyawanya. Dan benteng-benteng yang tidak menghalanginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang kematian itu pasti akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, apa kata Allah? Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan datang, meskipun kalian mencoba untuk bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh. Datang, tidak peduli malaikat maut itu. Mau bentengnya setebal apapun ditembus sama dia. Makanya sebagian kaum muslimin itu ada yang bilang seperti ini, Ustaz, katanya kalau ada gambar bernyawa di rumah sama anjing hitam, malaikat kan tidak masuk. Kita katakan, iya, itu malaikat rahmat. Tapi malaikat maut tidak kenal seperti itu. Tidak ada urusan sama gambar, sama patung, sama anjing hitam, tidak kenal malaikat maut itu. Masuk kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Kalau sudahnya waktunya mati, ya mati, dicabut nyawanya sama malaikat maut. Dan tidak menerima suapan. Nah, dari suap deh. Kita mau suap pakai apa? Mereka itu hamba yang kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat sedikit pun kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka akan selalu tunduk terhadap segala perintah-perintah Allah. Hanya kita dapati sifat malaikat itu, kata para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, malaikat itu ada yang disuruh takbir sampai datang hari kiamat. Ada yang disuruh bertasbih sampai hari kiamat. Ada yang disuruh sujud sampai hari kiamat. Itu para malaikat. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat. Sementara kita kadang sujud, kadang enggak. Ya kan? Makanya ada ungkapan itu, bagus ungkapan para ulama itu. Kata mereka, dulu para salaf, ya, karena salaf ya'maluna sunnah li'annaha sunnah. Orang-orang salaf terdahulu, orang-orang soleh dulu,
Mereka mengamalkan segala amalan-amalan sunnah karena mereka tahu, mereka faham. Sunnah ini, amalan-amalan yang statusnya sunnah ini merupakan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Jadi kalau antum tanya ibadah mereka, jangan tanya yang wajib, tanya yang sunnah. Bagaimana mereka itu sunnahnya luar biasa dikerjakan, apalagi yang wajib. Kalau orang sekarang yatrukuna sunnah li'annaha sunnah, mereka meninggalkan ibadah sunnah karena mereka beranggapan ya ini kan sunnah Ustaz, dikerjakan dapat pahala, yang tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Makanya orang sekarang tuh tidak usah ditanya amalan sunnahnya, yang wajib aja nggak dikerjakan. Yang wajib nggak dikerjakan sama mereka, apalagi yang sunnah. Tapi orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu, lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang sholat malam. Kata Nabi SAW, sholatul lail da'bus solihin. Sholat malam itu kendaraannya orang-orang soleh. Apa sih maksud dari hadis ini? Da'bus solihin, kendaraannya orang-orang soleh. Artinya mereka itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kan ingat ceritanya Abu Darda, yang mana Abu Darda itu ditegur sama Salman lantaran karena Ummu Darda tidak diperhatikan. Kalau sudah habis Isya, Ummu Darda disuruh tidur. Kemudian mulailah Abu Darda itu sholat dari habis Isya sampai menjelang subuh. Akhirnya Salman negur ke Abu Darda, ke Ummu Darda, ya Ummu Darda, kok kamu kelihatannya kok usang banget, maksudnya kok enggak diperhatikan gitu loh. Penampilannya kok kayaknya kurang bagus. Maka kata Ummu Darda, buat apa aku bagus sementara suamiku tidak pernah perhatian kepada aku. Kerjaannya sholat terus katanya. Habis Isya itu sudah sholat, kita disuruh tidur, dia sholat. Maka Salman nginap di rumah itu. Ya, nginap. Minta izin untuk nginap. Akhirnya malam ketika Salman tidur, Abu Darda ini sholat. Dipanggil sama-sama, nah sini tidur dulu. Ya, tidur. Bangun setengah malamnya jam 12 lah kira-kira. Ya, kata Salman belum, tidur dulu, disuruh tidur lagi. Bangun yang ketiga kalinya, baru dia mendekati waktu subuh. Ya, yang kedua kalinya bangun lagi, disuruh tidur. 3 kalinya dekati subuh, baru dia bangun bersama Salman. Ketika selesai sholat, Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Ya Abu Darda, ya, inna li nafsika alaika haqqan. Setiap hal itu ada haknya masing-masing. Istrimu punya hak, badanmu punya hak. Engkau beribadah boleh, tapi berikan hak dari tubuhmu itu. Nah, satu pelajaran di sini yang bisa dipetik apa? Lihat bagaimana para sahabat itu sangat semangat dalam mengerjakan ibadah sunnah. Sangat semangat dalam mengerjakan ibadah sunnah. Akan tetapi ketika ibadah sunnah tersebut menjadikan kita melupakan apa yang menjadi hak-hak dari orang lain, termasuk dari tubuh kita, itu dilarang untuk kita berlebih-lebihan di dalam masalah tersebut. Nah, pelajarannya di situ, para sahabat itu semangat dalam ibadah sunnah gitu loh. Tapi kalau kita ibadah-ibadah sunnah itu kita tinggalkan, karena itu anggapan tadi, kan yang penting kan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan kan tidak apa-apa. Kayak seperti kemarin saya lihat puasa tanggal 9 itu, banyak yang nggak puasa karena mereka menganggap itu kan cuma sekedar puasa sunnah. Padahal secara keutamaan puasa 9 Zulhijjah itu memiliki keutamaan yang agung, bahkan lebih agung keutamaannya daripada 10 Muharram. Kalau 10 Muharram itu kan menghapuskan setahun yang telah lalu. Kalau ini enggak, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Andai kata ya, ini perlu dicatat ya, dosa kecil ini. Andai kata setahun yang akan datang setelah kita puasa ini, itu kita melakukan dosa-dosa kecil, itu nggak perlu dipikir, itu sudah dihapus secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara logika harusnya, secara logika ya. 1 tahun kan kemudian setahun berikutnya ke tahun 1444 Hijriah. Itu secara otomatis dosa kecilnya sudah terampuni. Masuk ke tahun 1444 Hijriah kita puasa lagi. Kan itu pahalanya setahun yang kemarin, setahun yang akan
datang. Kalau setahun yang kemarin itu sudah terhapuskan karena yang telah datang, maka setahun yang kemarin itu sebagai pahala kita, bukan lagi penghapus dosa. Itu hitungannya begitu sebenarnya. Ya. Hitung-hitungannya gitu. Jadi sebenarnya dosa yang telah berlalu setahun yang kemarin itu sudah dihapuskan dengan setahun yang akan datang. Artinya setahun yang kemarin itu sudah diangkat sebagai pahala. Belum lagi kita puasa Asyura, puasa Muharram, 1 tahun yang telah berlalu. Artinya kalau tidak ada yang dihapuskan setahun yang telah berlalu, itu diangkat, di-up menjadi sebuah pahala. Tapi kan kita tidak ngerti masalah seperti itu. Hitung-hitungannya tidak paham gitu loh. Ya, hitung-hitungannya tidak paham. Nah, cuma itulah. Kita di zaman sekarang, kita melupakan apa yang menjadi sebuah perintah dari Nabi SAW. Padahal banyak ya ibadah-ibadah yang pahalanya luar biasa. Kayak misalkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu kan sama dengan puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Artinya orang puasa sepanjang tahun itu, selama dia puasa, dosanya diampuni, derajatnya diangkat, pahalanya ditambah. Kan orang puasa kan gitu. Artinya seolah-olah kita sudah sedang puasa nih, meskipun lagi makan, tapi pahala puasa tetap mengalir. Cuma kan tidak dipahami sama sebagian orang seperti itu. Karena tidak pernah belajar, kejahilan. Baik, kita kembali ke sini. Jadi Nabi Daud didatangi oleh seorang malaikat atau satu malaikat, yang mana malaikat tersebut tidak takut terhadap para raja, benteng-benteng tidak dapat menghalanginya, dan tidak menerima suapan. Lalu dikatakan lagi, ya, lalu berkata Nabi Daud alaihissalam, qala fa idza anta malakul maut, fa idzan anta malakul maut, kalau begitu engkau adalah malaikat maut. Maka kata dia, iya, aku malaikat maut. Karena kan sudah disebutkan sifatnya. Jadi para nabi itu sudah paham. Kalau mereka sudah menyebutkan sifat-sifat mereka, yaitu tidak takut terhadap para raja, tidak akan menghalangi dia pak benteng-benteng yang kokoh, kemudian tidak menerima suapan. Oh, mereka paham itu adalah malaikat maut. Maka kata malaikat maut, iya, aku adalah malaikat maut. Qala ataitani walam asta'id ba'd. Engkau datang di saat aku belum siap, kata Nabi Daud. Bayangkan Nabi Daud bilang belum siap ini. Padahal sekelas Nabi. Tapi dia menganggap bahwasanya amalan yang dia kerjakan itu belum siap untuk menjadikan dia bertemu dengan kematian. Qala, maka malaikat maut mengatakan kepada Nabi Daud, ya. Apa kata malaikat maut? Ya Daud, aina fulanun qaribuka? Aina fulanun jaruka? Wahai Nabi Daud, di mana teman dekatmu? Di mana tetanggamu? Ya, di mana teman dekatmu? Di mana tetanggamu sekarang? Kata Nabi Daud, mata, dia sudah meninggal. Mereka sudah pergi mendahuliku. Maka berkata malaikat maut kepada Nabi Daud, amma kana laka fi haula'i ibratun litasta'id. Kalau sudah tahu mereka sudah meninggal, kenapa engkau tidak mengambil pelajaran untuk mempersiapkan diri? Artinya banyak kematian yang datang kepada kita, tapi itu tidak menjadikan kita mempersiapkan diri. Kita sering bawa keranda, Pak, ngantar ke kuburan. Harusnya kita tuh bisa mengambil ibrah. Oh iya ya, apalagi yang kita antar terkadang lebih muda usianya dari kita. Harusnya kita lebih mengambil pelajaran gitu loh. Oh iya, ini yang muda aja sudah meninggal duluan. Nah, terus gimana dengan kita? Gimana dengan kita? Makanya kita kembali ke bab awal kemarin. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kita ini dulu dilarang ziarah kubur, sekarang boleh. Tapi bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk doa, untuk nyembelih di kuburan, itu bukan. Semata-mata untuk ingat mati. Bahwasanya kita akan seperti mereka, akan ada kalanya. Bukan kita yang menggotong, tapi kita yang digotong. Bukan saudara kita yang berada di atas keranda itu, nanti kita yang berada di atas itu. Nanti kita yang berada di atas itu. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran.
Ada orang-orang yang kita pagi harinya masih bisa bermuamalah, ternyata sore harinya namanya sudah diumumkan, sudah meninggal dunia. Artinya itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya. Dan kita lihat sekarang ini di antara tanda-tanda kiamat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka Asratus Sa'at, tanda-tanda kiamat. Di antara tanda kiamat kecil itu adalah mautul fujaah. Banyak orang-orang mati mendadak. Serangan jantung, tiba-tiba serangan jantung. Padahal lagi olahraga. Tiba-tiba mati mendadak. Nah kita kalau mati mendadak apa yang sudah kita siapkan? Masalahnya kan kematian itu tidak ada yang tahu gitu loh. Tidak ada yang tahu. Sehingga disebutkan oleh mereka orang-orang soleh, jadikan kematian itu selalu mengintai kita, supaya kita akan benar-benar mempersiapkan diri. Oleh karena ketika Nabi SAW ditanya tentang sebuah wasiat yang ringkas, maka beliau memberikan 3 wasiat. Salah satu di antaranya Nabi mengatakan, ya, idza qumta ila sholati fasholli sholata muwaddi. Kalau engkau hendak melaksanakan ibadah salat, maka yakinilah seolah-olah ini merupakan salat terakhirmu. Salat terakhir. Karena bisa jadi setelah ini tidak ada lagi salat buat kita. Salat terakhir kita. Kalau itu merupakan salat terakhir kita, maka perbaikilah salat kita tersebut sebagai bentuk kita menutup usia kita di atas muka bumi ini. Karena kita semua akan meninggal dunia, jamaah sekalian. Cepat atau lambat kita semua akan meninggal dunia. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wakilah, dan dikatakan an-nadhir. Maksud dari an-nadhir yaitu kita kembali ke firman Allah tadi dalam surat Fatir ayat yang ke-37, masih dijelaskan masalah an-nadhir di sini. Yang dimaksud dengan an-nadhir mautul ahli wal aqarib wal ashab wal ikhwan, dzalika indarur rahil fi kulli waqtin wa awanin wa hinin wa zaman. Namanya peringatan itu, sebagian para ulama mengatakan, yaitu kematian keluarga, kerabat, sahabat, saudara, dan hal itu merupakan sebuah peringatan bahwa seseorang bisa menemui ajalnya kapan saja, kapan aja bisa. Itu diantara penafsiran yang lain dari yang namanya an-nadhir, yaitu berita-berita kematian. Wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian, artinya banyak datang berita-berita kematian. Makanya ada teman dulu di Mesir itu, dia bilang gini, koran Mesir itu hanya satu berita yang dipercaya, yang lainnya hoaks semua katanya. Apa itu? Berita kematian. Karena ada itu halaman isinya berita kematian kan, dimuat di koran Mesir itu. Cuma satu yang benar, berita tentang kematian aja. Sisanya semuanya hoaks semua. Karena semuanya itu berisi tentang propaganda politik. Ya kan waktu itu dia kuliah masih zaman-zamannya siapa namanya? Husni Mubarak itu lagi dilengserkan. Itu kan goyang itu Mesir. Gara-gara Ikhwanul Muslimin, kemudian sebagian kelompok-kelompok yang mengkudeta Husni Mubarak. Ya. Jadi semua kelompok itu di antara Ikhwanul Muslimin, kemudian Jama'atut Tahdhir dan yang lainnya, kan banyak kelompok di Mesir itu banyak. Ya, kayaknya lebih banyak Mesir daripada Indonesia kayaknya. Jangan kira tarekat nggak ada di sana, ada sana jemaah. Antum kira di Universitas Islam Madinah tuh nggak ada orang tahlilan? Ada. Orang maulid ada. Ada. Ya. Ada semua. Semua kelompok ada di dalam Universitas Islam Madinah itu. Cuma bedanya yang mau belajar ke Nabawi itu yang akan mendapatkan ilmu. Itu bedanya. Ya, kata teman-teman kita yang di Mesir yang berangkat waktu itu, ya, saya pertimbangkan tidak berangkat ke Mesir itu karena ya itu kondisinya tidak stabil waktu itu. Tapi mereka berangkat, masya Allah, berani mereka. Jadi berita itu tidak ada yang benar, semuanya hoax katanya. Kecuali satu, berita kematian, pasti benar itu. Termasuk siaran-siaran televisi yang gak usah didengar. Pada zaman itu ya, cukup dengar tentang berita kematian aja. Pasti benar kalau berita kematian itu.
Nah, ini kita banyak datang berita kematian kepada kita, saudara kita, segala macam. Harusnya sebelum kematian itu mereka sakit, mereka tertimpa penyakit, itu sudah menjadi sebuah peringatan bagi kita. Kalau kita pun akan sama seperti mereka. Dan tidak harus orang yang sakit itu kan pasti akan meninggal, tidak harus. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, banyak orang mati tanpa sebab, tiba-tiba mati mendadak. Lagi olahraga jatuh, ya. Lagi main badminton jatuh, mati, meninggal. Kayak tetangga saya di mana? Di Mataram itu, di Lombok, samping rumah. Masih muda, 40-an. Masih muda, hitungannya masih muda lah. 40-an tahun. Pergi main badminton, kebiasaan main badminton setiap Ahad. Ya, tiba-tiba datang berita meninggal dunia. Kira-kira bohong gitu, ternyata benar. Setelah itu datang mobil apa? Jenazah, jenazah itu membawa dia ke rumahnya. Padahal baru tadi pagi itu kita bersihin ini. Sama saya itu baru bersihin apa namanya? Selokan itu depan rumah itu, sebelum pergi main itu masih bersih selokan, kita masih ngobrol-ngobrol. Itu taunya datang sudah meninggal. Ya. Kita baru bersihkan selokan pagi-pagi itu. Tulang kan alirnya rumahnya dia itu airnya pasti melewati rumah depan rumah kami. Ya, akhirnya bersih-bersih, ya, ngobrol. Izin, ya Mas saya pergi olahraga dulu, main badminton dulu, mau ikut? Enggak, saya bilang gitu. Ini lagi kurang enak badan. Tahu-taunya datang setelah itu meninggal dunia. Anda tahu kematian itu jamaah sekalian. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang kadang-kadang kita anggap dia akan hidup dengan begitu lama, namun ternyata dia pun mendahului diri-diri kita. Qala, berkata seorang penyair, wa araka tahmiluhum walasta taradduhum ka'annani bika qad humilta falam turad. Aku melihatmu membawa mereka, tetapi tidak pernah engkau kembalikan. Seakan-akan aku telah engkau bawa, tetapi tidak kau kembalikan. Itulah kematian. Ya, itulah kematian. Membawa mereka, malaikat maut membawa mereka dan tidak akan pernah kembali lagi. Dicabut ruhnya. Kalau sudah dicabut ruhnya, tidak ada lagi untuk kita bisa berjumpa dengan mereka. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini peringatan kepada kita. Baik, kita tambah sedikit. Wakilah, dan dikatakan, kamalul akal, kesempurnaan dari akal itu, alladzi ta'rifu bihi atau alladzi tu'rifu bihi haqaiqul umur, yaitu yang dapat mengetahui hakikat dari satu perkara dengannya. Wa yufassilu bainal hasanat was sayyi'at, dan dapat membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Fal akil, nah ini nasihatnya di sini. Ini nasihatnya di sini dari Imam Al-Qurtubi. Fal akil, maka orang yang berakal itu ya'malu li akhiratihi wa yarghabu fima inda rabbih. Mereka itu beramal untuk akhirat dan berharap apa yang ada di sisi Rabb-nya. Apa yang ada di sisi Rabb kita? Pahala, surga. Maka kita katakan seorang beramal mengharapkan surga boleh. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran banyak membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran misalkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Rabb kalian. Setelah itu apa yang Allah katakan? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, dan surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah katakan di situ, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Minta ampun kita sama Allah atas segala dosa-dosa kita. Makanya minta ampun itu setiap hari, istighfar itu setiap hari. Ada tidak adanya dosa, istighfar itu harus tetap. Ada dosa, istighfar menghapuskan dosa. Tidak ada, maka istighfar itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, man asara min istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. 3 keutamaan istighfar selain daripada menghapuskan dosa. Yang pertama, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Istighfar itu akan menjadikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh setiap muslim. Itu pertama. Yang kedua, wa min kulli dikin makhraja, akan diberikan kelapangan pada setiap kesempitan. Itu istighfar. Dan yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Istighfar itu menjadi kunci-kunci rezeki. Itu istighfar. Selain daripada istighfar itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Oleh karena kata Nabi SAW dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang nanti ketika menerima catatannya dia mendapatkan istighfar yang sangat banyak. Kenapa demikian? Karena istighfar tersebut akan dikonversikan menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu tadi, ketika dosa tidak ada yang dihapuskan dari istighfar ini, maka akan dikonversikan menjadi pahala di sisi Allah. Maka nggak ada ruginya kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tidak ada ruginya. Ya. Jadi dia mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Nah, ini orang cerdas. Ini sama dengan sabda Nabi SAW yang ketika beliau ditanya, siapa orang cerdas itu? Maka Nabi mengatakan orang cerdas itu aktsarul lil mauti dzikra. Yang pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, wa ahsana istidadan lima ba'dah, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu orang cerdas. Karena dia sadar kehidupan dunia kehidupan sementara, tapi kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal abadi bagi orang-orang beriman. Ini bukan tempat kita, di dunia ini bukan tempat kita. Itu hanya sementara, jembatan. Kita ini kalau dalam fase kehidupan ya, fase perjalanan hidup manusia sampai akhirat, pertama dari alam ruh, yang kedua alam janin, yang ketiga alam dunia. Itu kita baru di alam ketiga. Masih ada alam-alam yang banyak. Secara umum ada 5 memang alam itu. Alam apa namanya? Alam ruh, alam janin, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, alam barzah atau alam akhirat secara umum. Tapi para ulama memasukkan alam barzah ini bagian daripada alam akhirat karena permulaan akhirat itu dari kematian. Itu permulaan akhirat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Orang yang meninggal berarti telah ditegakkan hari kiamat bagi dia. Artinya tidak ada lagi amal yang bisa dia kerjakan kecuali hanya menanti amal yang dia tinggalkan di dunia. Itu pun kalau kita punya sedekah jariah, ya, anak yang mendoakan kita, kemudian ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain lalu orang lain mengamalkannya. Itu kalau punya tiga-tiganya. Kalau nggak punya, ya. Anak yang soleh ini penting, terutama karena anak yang soleh ini yang akan banyak memberikan peran kepada orang tuanya. Istighfar untuk orang tuanya, dia bersedekah atas nama orang tuanya, dia mungkin ingin menyembelih atas nama orang tuanya, dia mungkin ingin umroh atau mungkin ingin menghajikan orang tuanya. Penting anak soleh itu. Makanya investasi yang sangat menguntungkan itu dunia akhirat, investasi anak soleh. Investasi anak soleh. Nah, kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Karena mendoakan kita itu mahal, jemaah. Anak itu mampu memberikan kita dari sisi materi duniawi. Dia kirim kita setiap bulan mampu. Pak, saya kirim. Sudah saya kirim uangnya. Bu, sudah saya kirim uangnya. Tapi mendoakan orang tuanya itu tidak semua orang mampu. Mengangkat tangan untuk kedua orang tuanya itu tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu. Sulit kecuali mereka-mereka yang paham bagaimana keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Imam Ahmad ibn Hanbal, Hasan al-Basri rahimahullah,
Pernah suatu ketika orang tua beliau meninggal dunia, beliau pun menangis. Maka dikatakan kepada beliau, ya Aba Abdillah, lima yubki. Wahai Abu Abdillah, kenapa engkau menangis? Bukankah kematian itu sesuatu yang pasti? Kata dia, bukan kematiannya aku tangisi. Orang tuaku meninggal dan pintu surgaku yang paling tengah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kematian yang aku tangisi. Yang aku tangisi itu karena orang tuaku sudah meninggal. Artinya aku ingin mendapatkan surga melalui pintu surga yang paling tengah yang disebut pintu berbakti sama orang tua. Itu sudah tertutup karena sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Makanya masih ada itu dimaksimalkan. Tapi kita kembali ke sini. Jadi mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Dan Allah sudah menyebutkan bagaimana akhirat itu jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Dan kita baru pada alam yang ketiga di dunia ini. Kita hidup di dunia tidak lama, 60, 70 tahun, tidak lama. Berbeda dengan kehidupan alam barzah. Nanti setelah alam barzah masuk ke alam akhirat. Alam akhirat itu banyak cerita panjang. Mulai dari hari kebangkitan. Setelah kebangkitan hari dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu lama sekali. Masuk ke dalam fase kita itu meminta syafaat. Kan setelah dikumpulkan nggak ada langsung dihisab sama Allah. Panas-panas dulu. Matahari didekatkan. Keringat bercucuran. Di saat itu kita berharap segera untuk ditegakkan hisab. Datang ke Nabi Adam mengatakan, berdoalah sama Allah. Engkau adalah Abul Bashar. Ya, engkau adalah manusia pertama. Khalaqallahu biyadaik. Allah menciptakanmu dengan kedua tanganmu. Ya, isfa' lana. Berdoalah sama Allah Ta'ala untuk memberikan kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa. Aku bermaksiat sehingga aku dikeluarkan dari surga. Aku tidak bisa. Datanglah engkau kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Nuh pertama. Datanglah kepada Nuh. Huwa awwalur rasul. Dia rasul yang pertama. Datang ke Nabi Nuh. Berdoa, bilang sama Nabi Nuh. Ya Nuh. Alam tarolana al-an. Coba lihat bagaimana kondisi kita sekarang. Penuh dengan keringat, matahari dekat. Semuanya penuh dengan kepayahan. Apa jawaban Nabi Nuh? Sesungguhnya aku telah menggunakan doaku di dunia. Ketika aku mendatangkan banjir yang besar dengan izin dari Allah Ta'ala. Aku tidak bisa. Datanglah kalian ke Ibrahim. Huwa abul anbiya. Datang ke Ibrahim, tidak bisa. Kata Ibrahim, aku melakukan kemaksiatan. Aku dulu melakukan kedustaan. Padahal nggak dusta Nabi Ibrahim. Nggak ada yang mampu. Datang ke Nabi Muhammad terakhir, baru bisa. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah langsung? Tidak. Sidang satu-satu. Satu-satu itu lama aja mah. Antum bayangkan. Kadang-kadang pengadilan saja sehari nggak cukup sidangnya itu. Iya kan? Sehari gak cukup sidang itu. Pengadilan itu. Padahal saudara membacakan dakwaan sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini bagaimana satu orang itu disidang saat detail-detailnya. Fulan, begini. Berat. Makanya supaya sidangnya cepat di dunia nih persiapkan diri. Biar sidangnya nggak usah. Oh fulan sudah masuk. Gitu. Jangan nanti lama-lama. Pinginnya cepat gitu loh. Ya karena ada orang-orang kata-kata apa namanya? Hisaban yasir, ada namanya hisab yasir, hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu hanya sekedar apa? Masuk. Oh iya. Oh ini, kamu nih begini ya. Sudah, keluar. Gitu doang. Tapi ada orang ini kamu hari ini ngapain? Tanggal sekian, jam sekian, ini coba itu ngapain itu? Nah, ini catatannya nih gini. Oh enggak, pindah lagi, gini, pindah lagi. Itu hisab yang panjang kalau itu. Dan kata para ulama, ketika hisabnya itu panjang, itu bisa jadi dia itu dimasukkan dalam neraka. Bisa jadi. Maka di dunia sekarang itu digugurkan dikit-dikit dosa-dosa itu. Mempersiapkan diri kita jamaah sekalian sebelum kita bertemu dengan Allah. Makanya kata Imam Al-Qurtubi di sini, orang yang berakal itu adalah orang-orang yang beramal untuk akhirat dan dia mencari apa yang ada di sisi Rabbnya. Fahuwa nadhir, maka itulah sebagai pemberi peringatan kepadanya. Sebagai pemberi peringatan. Dan pemberi peringatan memakna memberi peringatan tersebut.
memberi peringatan. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kita sebagai orang-orang yang berakal, yang diberikan akal oleh Allah Ta'ala, berita kematian sering datang kepada kita. Kadang-kadang saudara-saudara kita antarkan ke kuburannya. Di dalam Al-Quran Allah banyak bercerita tentang surga dan neraka, maka itu sudah cukup menjadikan peringatan bagi kita untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala usaha-usaha kita, segala amal ibadah kita yang kita siapkan untuk menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Bapaknya mana? Sakit? Biasanya kalau Anda ada bapaknya ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khair. Wa jazakumullahu khair atas perhatian dari para jamaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.